supaya video ni boleh dikongsi untuk yang tak hadir lah ya. Nanti boleh dipasang balik ya oleh klik kita yang tak dapat join petang ni lah ya. Okey, jadi saya mulakan. Okay, jadi garis panduan ini disemak semula lah dan rilis pada tarikh 27 Julai lah ya. Jadi garis template untuk taklimat saya ni pun disediakan oleh KKM lah ya. Jadi kita sekarang penggunaannya untuk kita boleh bagi rawatan lah untuk influenza A dengan B lah di klinik kesihatan ya. Okey. Tak tukar. Jadi kita kena ada case definition lah. Apa itu influenza like illness ILI. Jadi standard yang ditetapkan pada masa ini ialah patient yang ada history of fever lebih record lebih daripada 38 degree Celsius dan kena ada one of the following. Mesti ada satu, at least satu lah. Batuk, cough, shortness of breath, body ache, sore throat. Jadi dia kena ada demam dan kurang-kurangnya satu, demam dengan batuk ke, demam dengan sesak nafas ke, demam dengan sakit-sakit badan ke atau sakit tekak Jadi pada waktu sekarang ni memang susah lah ya. Memang contohnya kita ada budak datang demam, kata lepas tu makan paracetamol dah makan, jadi datang kat sini tak demam dah, tiba-tiba fit kan. Jadi kita kena challenging lah untuk kita untuk diagnose pada waktu sekarang ada COVID, ada dengue ya. Jadi sekarang setting macam dekat sini kita mesti kalau demam, even dalam taklimat dengue pun kena ambil baseline full blood count ya. Dan untuk yang memang standard lah sekarang ni di KK ni pun kalau demam mesti ada swab COVID, mesti ada full blood count. Kita tak nak miss out lah ya. Jadi memang differential dia kena rule out COVID dan dengue lah ya. Jadi bentuk memang challenging di primary care sekarang lah ya. Dan dia pula kadang-kadang memang ada influenza, memang ada COVID, ataupun memang ada influenza, memang ada dengue. Dia boleh ada co-infection. Jadi memang diagnostic challenge untuk kita dekat di primary care. Okay. Yang kita nak elakkan lah bila patient baru balik dengan kita, tengok kita okey, ambil COVID test negatif, full blood count okey, tak ada viral infection, tiba-tiba fit kat rumah kata dapat jadi kita dah buat semua, tiba-tiba benda tu boleh juga berlaku lah ya. Jadi dalam garis panduan influenza di klinik kesihatan sekarang, dia ada polisi apa kita nak buat supaya dapat detect awal apa yang kita di KK perlu buat ya, macam mana kita buat kawalan infeksi di KK, dan di akhir sekali dia ada annex tentang return untuk bilangan kes, pemantauan kes ILI di KK lah yang kita perlu bagilah. Sekarang ni saya rasa return kuat senang sebab kita dah ada fever clinic ya. Jadi senang lah nak dapat return, insyaAllah tak adalah kita petik dari awan kan dia punya return. Returnnya senang sebab kita daftarkan semua kes kita dapat asingkan bilangan kes di fever clinic dengan bilangan kes yang JPL biasa ya. Okey, dan catat alil lah, ada beberapa catat alil untuk PITS cases with ILI, ada catat alil untuk adult with ILI, ada catat alil untuk pregnant mother dengan ILI ya. Jadi yang penting saya rasa dalam PowerPoint ni tak ada, tapi saya tunjuk nanti dalam PDF tentang catat alil untuk pregnant mother dengan ILI ya. Dan bila kita bagi ubat Tamiflu, kita kena bagi juga home assessment tool supaya patient kalau teruk dia tahu apa nak buat. Ya, macam kita bagi home assessment tool untuk dengue, untuk COVID kan, untuk ILI pun dia ada bagilah dalam garis panduan ni. Jadi home assessment tool ni untuk parents dan caregiver lah ya.
Jadi seperti yang kita ada sekarang, pasien datang ke klinik, kena disaring di kaunter triage, di pintu masuk lah sebelum dia ke tempat ruang menunggu klinik kita. Jadi kalau di triage, saya rasa kita kena empower balik lah. Fikir siapa nurses yang jaga dekat kaunter triage, paramedik yang jaga dekat kaunter triage, kena tanya simptom ILI. Tadi dah ada demam, tak ada batuk, sakit tekak, sesak nafas, badan lemah, sakit badan ya. Keempat tu lah kena tanya ya. Okey. Jadi kalau ada tanda ILI, kita bagi mask ya, dan kita hantar ke kita punya fever clinic lah ya. Dan dia ada pendaftaran khas kan. Kita selalu patient bagi IC ke apa-apa dia punya pengenalan diri ya. Kemudian kita daftar, kita hantar kad ke bilik demam lah ya. Ikut you all punya setting masing-masing lah. Ada yang buku pendaftaran PR102 tu di klinik demam, ada yang guna satu je buku pendaftaran tu pulang. Tapi patient tak masuk dalam ruang menunggu utama lah. Dia hanya pergi ke ruang menunggu fever clinic ya. Okey, kalau patient tak ada ILI symptoms, dia boleh masuk macam biasalah ke ruang menunggu biasa ya. Okey, di bilik fever clinic lah atau bilik ICU yang kita ada, kita periksa. Kalau kita sahkan ILI, influenza like illness, kita kena bezakan dia dengan whether IL ringan ke, demam lebih 48 jam ke, ada comorbids ke, atau moderate or severe ILI. Ya? Atau kalau daripada bilik pemeriksaan tu, ada dalam bilik pemeriksaan tu kita rasa dia tak ada pun tak ada pun simptom, dia boleh masuk balik ke ruang menunggu biasalah. Yang penting kita nak elak asingkan pesakit yang ada influenza dengan pesakit yang tak ada gejala influenza untuk mengelakkan peribakan lah di antara pesakit yang datang ke KK lah ya. Kalau ILR ringan, jadi kita bagi home assessment tool. Tapi patient kalau lebih demam lebih 38 darjah Celsius lebih 2 hari, kita kena ikut dia punya flow untuk ILR in pediatrics, dark, home care, kita kena bagi dia home care advice. Kalau dia pregnant, kita ikut dia punya guideline in ILR in pregnant woman. Atau kalau patient ni newborn kepada mother with ILI lah, kita ada dia punya tetap alih dia lah ya. Okay. Dan kalau dia ada comorbid, biasa je tapi ada comorbid, kita kena bagi lepas ni tunjuk macam mana kita bagi Tamiflu. Tapi kalau dia teruk ataupun sederhana teruk, kita boleh rujuk ke hospital. Okay. Ini untuk patient yang kita rasa ada ILI. Ya. Jadi kita kena tengok dia punya clinical assessment tool dia kat sini ya. Dan guideline dia terus. Ada tak dia ada severe respiratory distress. Dia ada lower chest wall injury, kita tengok dia punya bahagian abdomen tu masuk dalam ya. Kita nampak dia nafas dengan susah lah, ada sternal recession. Ya, tulang rusuk dia masuk ke dalam, ada noisy breathing ya. Even waktu dia biasa saja ya. Tak ada apa-apa, tukang jalan ke apa ke, tengah duduk pun susah nafas ya. Ataupun dia punya respiratory rate increase lah. Kalau patient yang bawah 1 tahun, kalau ada 50 breaths per minute or more, jadi dia kata dia ada tachypnea lah ya. Kalau lebih dari 1 tahun, dia punya respiratory rate more than 40 breaths per minute. Okay, ini untuk kanak-kanak pediatrik lah ya. Dan oximeter dia kena 92% or below ya, itu tanda severe ILI symptoms lah. Sama ada dia breathing on room air ataupun on oxygen lah ya. Jadi kita tak tengok kalau tunggu cyanosis baru kita kata dia severe lah ya. Okey, dia ada lagi satu, ada respiratory exhaustion ya, atau apneic exert. Maksudnya dia berletih sampai dia tak tarik nafas lah, tak bernafas, diam je, pause je breathing dia lebih daripada 20 saat ya. Ataupun dia memang shock lah, capillary refill time dia more than 2 seconds.
reduce dehydrated, reducing skin turgor, sunken eyes or fontanel lah. Bila kita check dia punya puncak kepala ni ya, termasuk ke dalam ya. Last sekali dia memang altered mental conscious level lah ya. Jadi dia memang agitated, kita cuba nak calmkan dia tak mau, reda menangisnya atau dia sawan ataupun dia flat lah ya, lemah ya budak ni. Okey, kalau ada tanda-tanda yang teruk ni kena screen lah untuk denggi ke COVID dulu, buat yang sampel yang patut. Kalau dah tu kita hantar ke refer, kita rujuk pada hospital lah. Inform the receiving end, inform the ED, inform the PICS on call ya, kita inform sebelum hantar ya. Stablekan dululah ya. Okey, kalau tak ada tanda-tanda yang air yang teruk atau sedana teruk ni, kita tengok dia ada comorbid ke tidak. Kalau tak ada comorbid, kita bagi home assessment tool dan kita bagi symptomatic treatment lah, paracetamol ya. Okey. Ataupun kalau kalau dia ada comorbid, kita boleh bagi dia dengan Tamiflu lah, oseltamivir ya, dengan pediatric dosage untuk 5 hari. Kalau dia punya gejala IAI ni baru 2 hari lah, within 48 hours, 48 hours of onset. Kalau lebih daripada 48 hours, study showed not recommended lah to start Tamiflu ya. Dan kita bagi dia home assessment tool dan patient home care advice lah. Dan kita bagi tahu, okey, jika gejala bertambah teruk ataupun dia nampak benda-benda ni, yang gejala yang teruk, sedana dan teruk ni, kena pergi terus ke hospital jika adalah ya. Jadi study show jika kita bagi lebih daripada 48 jam setelah onset of symptoms, tak ada benefit lah. Tapi kita tetap bagi kalau ada memang very high risk patient, cancer ke ya, kita bagilah ikut clinical judgement. Okey, jadi apa comorbid yang kita tengok memang children? Ada sakit jantung, ya, cardiac disease, chronic respiratory disease, jadi asthma, bronchopulmonary dysplasia, BPD, ada memang chronic illness, diabetes, chronic metabolic diseases, chronic renal failure, blood problems, ya, blood disorders, ya, neurological disorders, impact immunity, patient HIV dengan malignancy or on immunosuppressive therapy, patient bawah 6 bulan hingga 10 tahun yang makan aspirin atau malnourished atau obese, ya. Jadi apa yang kita bagi tahu parents untuk assess dekat rumah, apa nak pantau macam kita buat dengue, macam kita buat COVID kan, kena ada home assessment tool ya. Jadi ini memang danger signs lah yang kita bagi untuk semua kanak-kanak yang kita ajar kan, untuk prevent under 5 mortality. Kita ajar dia kalau ada tanda-tanda bahaya ni, kena pergi hospital, kena pergi dapat rawatan segera, pergi jumpa doktor ya. Lethargy, poor oral intake, change mental status ya, altered behaviour, drowsiness, lembik je, tak aktif macam biasa, dehydrated, mata cengkung ya, dia punya lidah kering ya, nangis pun tak keluar air mata, tak kencing-kencing, kering je seharian tu, tak ganti pampers ya, ataupun dia bernafas dengan bising lah ya, susah nafas, memang nafas memang teruk lah, penat lah ternampak dia punya celah-celah kurang rusuk termasuk ke dalam ya, tanda-tanda sesak nafas lah ya, ataupun sawan, ataupun jadi biru ya, ataupun demam berterusan ya. Jadi atau demam yang baru, dan dah settle kemudian demam balik, itu tanda-tanda bahaya ya. Okey, itu untuk kanak-kanak. Sekarang kita beralih pula untuk cerita alih untuk rawatan, cara kita mengendalikan pesakit ILI orang dewasa lah ya, di klinik ya. Jadi patient yang tadi dah kita saring, kita tahu dia ada ILI symptoms. Jadi kita assess dia dengan ni, clinical assessment tool ya. Jadi untuk dewasa kita tahu respiratory rate untuk pesakit, untuk orang dewasa kalau dia breathless, kalau dia lebih daripada 24 breath per minit lah ya, ataupun tak boleh nak bercakap habiskan satu ayat ya, tengah-tengah saya nak itu ya, macam tu.
Dia tak boleh habiskan satu ayat ya. Kemudian kita nampak dia punya breathless sampai dia punya tengkuk tunduk ke depan ya. Stoop appearance ya. Breathless lah. Kemudian oksigen SpO2 dia less than 92%. Ya, ada reduce effort tolerance, pergi mandi pun sesak nafas, nak berjalan ke bilik air pun sesak nafas ya. Macam kita tengok COVID lah ya. Beban yang biasa dia reduce effort tolerance kan ya, kalau yang teruk. Kalau dia penat untuk tarik nafas pun penat ya, ataupun ada sakit dada lah, itu tanda-tanda bahaya ya. Kemudian ada tak tanda-tanda respiratory. Sekarang kita tengok tanda-tanda shock ya. Bila kita check BP dia systolic less than 90, diastolic less than 60. CRT dia prolong. Ada kemudian dia punya skin very reduced skin toggle lah ya. Kemudian dia punya ada altered conscious level lah. Kita nampak dia confused ya. Macam-macam cakap, nampak orang tu lah, cakap sendirilah ya. Ataupun sawan lah ya. Itu tanda teruk lah, ada neurological sequences ya. Yang ada concern, kita takut dia demam lebih 3 hari ya, ataupun atypical lah, dan ataupun muntah yang berterusan ya. Jadi kalau ada tanda-tanda teruk ni, severe illness ni, kita kena terus refer ke hospital lah ya. Inform the other end ya. Kalau tak ada tanda-tanda yang teruk, jadi tengok ada comorbid ke tidak ya. Kalau tak ada comorbid, kita bagi symptomatic treatment dan home assessment tool. Kalau worsening, kena pergi hospital ya. Jadi kalau dia ada risk factors ya, kita boleh start Tamiflu 75mg BD for 5 days. Gejala dia within onset dia within 48 hours. Dalam tempoh 2 hari daripada onset lah of symptoms. Kita boleh start oral Tamiflu. Dan kita bagi home assessment tool. Kita bagi ubat, kita kena bagi advice. Jangan bagi ubat je, tak ada plan apa-apa ya. Sebab dia tak tahu, nanti dia makan ubat, doktor kata makan ubat je, tak suruh pergi hospital kalau teruk kena bagi dia nasihat apa dia side effect ubat, apa dia nak buat. Kalau bertambah teruk, kena apa tindak plan lah. Jangan bagi ubat je. Okay, apa comorbid untuk orang dewasa. Jadi kita kena consider nak bagi Tamiflu jika orang ni ada comorbid lah. Sebab dia orang yang ada comorbid ni akan cepat dapat gejala yang teruk ya. Kalau dia ada respiratory problem ya, asma, COPD, obstetric sleep apnea ya, OSA ya, pregnant woman ya, especially second third trimester kita bagi, ataupun hingga 2 weeks postpartum. Jadi kita kena bagi. Kalau patient pregnant ada ARI, kita bagi. Dia selamat untuk digunakan waktu mengandung lah setakat inilah ya, daripada dia ada kesan dapat influenza yang teruk, lebih baik kita bagilah ya. Kalau patient obese, BMI more than 40 ya. Kalau ada predisposing conditions, contohnya ada sakit jantung lah, bukan hypertension, simple hypertension biasa ya. Dia kena ada memang sakit jantung lah. Ada chronic illness, kencing manis, renal failure, hemoglobinopathy, immunosuppressed, HIV, on chemo, on long term steroid, atau solid organ transplant. Patient umur 65 tahun ke atas, especially yang ada chronic penyakit yang di atas lah ya. Lepas kita bagi ubat, kita kena bagi home assessment tool Jangan bagi ubat je, kita kena bagi nasihat ya. Jika ada SOB, sesak nafas, jadi biru ya, ada biru bibir ya, kena datang cepatlah, itu tanda severe influenza ya. Atau batuk, ada kahak dia ada darah ya, ada sakit dada ya, ataupun cirit-birit, muntah berterusan, demam lebih 3 hari ya, ataupun recurring ya, datang balik lah selepas 3 hari ya. Ataupun dia ada perubahan tingkah laku, confused, disoriented ya, macam-macam ya, panggil pun tak sedar ya, ataupun sawan ya. Kemudian bila dibangun pening ya, ataupun nak tumbang ya, pingsan ya. Jadi tanda-tanda bahayalah hypotension ya, postural hypotension. Okey, kemudian dia ada reduce urine output lah, dia tak kencing seharian, baring je, tak kencing kan. Jadi kita tahu kita
kena kencing 4 hingga 6 kali sehari kan ya. Jadi dia memang tak minum, tak kencing, itu tanda bahaya lah ya. Okey, jadi kita KKM ada targeted treatment for influenza lah ya, with antivirus lah ya. Jadi kita tak bagi semua orang, kita bagi yang berisiko je lah ya. Jadi kita kena bagi Tamiflu ni, oseltamivir ni as soon as possible after the symptom onset. Jadi within 48 hours. Jadi the benefit yang baik kita tengok kalau kita administer within 48 hours after symptom onset. Jadi seawal yang mungkin kita bagi rawatan ni lah. Kalau lepas 48 jam mungkin kurang berkesan lah ya. Tapi kalau ada very high risk, kita boleh bagi jugalah ya. Jadi kalau simptom improve lepas dengan sendirinya lepas 48 jam, jadi kita mungkin tak payah bagilah ya rawatan ni. Jadi apa benefitnya oseltamivir ni ya? Sebab dia boleh reduce risk of pneumonia ya, dan boleh reduce need for hospitalization lah ya. Sebab kebanyakannya mati sebab influenza due to pneumonia due to influenza lah ya. Jadi dia dapat reduce risk of pneumonia lah ya. Okey, jadi dia block the actions of influenza A dan B dalam badan kita lah ya. Jadi dia hanya targeted use for specific circumstances. Jadi memang high risk group ajalah ya. Jadi kita boleh guna influenza ni untuk umur orang tu daripada umur dia 2 minggu dan ke atas lah ya. At least dia ada gejala 2 hari atau kurang lah ya. Jadi dia boleh juga diberi untuk prevent kalau ada outbreak, kita boleh bagi as prophylaxis lah. Tapi ini tak masuk dalam guideline ni lah. Kita hanya bagi orang yang memang ada dapat influenza ya. Tapi dalam dia punya product insert, dia boleh gunakan untuk prophylaxis jugalah. Okay. Jadi rawatan ni bukan kita bagi untuk common cold, sneezing, biasa demam tak ada, sakit badan semua kita tak bagilah. Memang fulfill kriteria temperature more than 38 and one of the 4 symptoms lah. Cough, SOB, body ache, sore throat ya. Kemudian untuk orang kita bagi dia standard oseltamivir 75mg BD lah untuk 5 days. Jadi 10 capsules. Tapi kalau untuk obese, renal dysfunction atau in children kita ada adjusted doses. Okey. Jadi farmasis boleh sediakan lah daripada kapsul tu, dia boleh sediakan untuk dia boleh buat suspension lah kalau commercially available sirap Tamiflu tak sampai lagi ya. Dia boleh buat daripada kapsul tu, dibancuh lah ya. Ada dia punya cara lah dalam sistem lah. Kita boleh prepare suspension daripada kapsul tu lah tak sampai lagi sirap Tamiflu ya. Okay, jadi kita adjust dia punya berdasarkan berat badan ya. In children kan kita ikut berat badan ya. Kalau kurang dari 1 tahun, kita ikut dia punya berapa umur dia. Kurang 3 bulan 12mg BD. Kemudian kalau 3 hingga 5 bulan 20mg BD. Kalau 6 hingga 11 bulan 25mg BD ya. Kita kena ikut yang ni lah ya. Okay, side effect of Tamiflu. Ini selalunya ni common side effect dan tak teruk lah. Ada fatigue, vomiting, nosebleed, mild stomach pain, headache, nausea lah ya. Ni macam semua common side effects of semua ubat pun macam ni juga kadang-kadang Okey, jadi itu saja. Yang kata lagi satu ubat untuk influenza ni, favipiravir ni tak according to our consensus between eye physician, FMS, hospital division, kita tak bagilah penggunaan ni favipiravir ni di health clinics lah ya.
Jadi kalau patient worsen ya dengan apa nama Tamiflu ni, tapi lagi tambah teruk keadaan ni, kita kena rujuk ke hospital lah kalau ada moderate severe symptoms lah influenza. Okay, ni kerujukan dia. Jadi saya nak tunjuk lagi satu tentang apa nama Catat Alif nak tunjuk tentang management of ILI in pregnant women in health clinics lah ya. Jadi pregnant woman in any gestation dan sampai postnatal 2 weeks, kita consider untuk bagi Tamiflu lah jika ada ILI. Jadi apa dia gejala dia? Fever. Dia kata not necessarily lah untuk woman, pregnant woman kita buat not necessarily more than 38. Tapi dia kena ada cough and sore throat and tak ada causes lain lah, dengki ke covid ke ya, yang menyebabkan dia demam lah. Dan within 7 days of onset. Jadi present untuk our KK, kalau dari KD kena rujuk KK lah, kena jumpa doktor ya. Jadi kita bagi dia ke asingkan dia lah. Bila dekat triage tu kita tahu ini ada symptom, kita asingkan dia di suruh assess dekat fever atau ISO klinik lah ya. Okey. Kalau dia memang ILI, bukan ILI, kita tengoklah kenapa dia demam tu, sikit-sikit lain ke covid ke apa ke, pneumonia ke apa. Kalau perlu kena rujuk lah ya. Kalau ILI dia ya, tengok severity. Mild illness ataupun severe illness. Kalau severe yang tanda tadi dia memang SOB, dia memang ada apa? Batuk berdarah ya, lethargic ya, reduce urine output ya. Berdiri je pening nak tumbang ya, tu kena refer lah, itu severe illness of influenza. Okay, kalau mild illness, patient pregnant mother with with mild illness ya. Kita tengok kat sini. Okay. Advice to continue home care sampai dia tak ada gejala lah. Nanti symptom free. Boleh ambil paracetamol untuk control fever dan kita bagi dia Tamiflu untuk pregnant mother. Ya. Kena bagi, no need to throat swab lah. Tapi tengoklah kalau memang dia ada close contact ke COVID ke, kalau suspicious kita buat je lah. Okay. Dan kita tak perlu buat throat swab untuk confirm dia ni influenza A ke B ke, tak perlulah Dan kena bagi MC lah kalau bekerja 7 hari kita bagi dia home assessment tu dan advice yang lain untuk pregnant mother, reduce kick chart ke apa ke, kena datang pre-bleeding ke, kena datang lah postpone antenatal visit until symptom free lah. Jadi dia tak payah datang klinik selagi ada gejala influenza ni lah. Tapi kalau worsening, tapi kalau worsening, kena check lah, walaupun ada influenza, datang klinik lah supaya kita dapat refer jika perlu lah. Nampak tiba-tiba dia dapat influenza ke, yang pneumonia ke, kita kena rujuk dia ke hospital. Okey. Jadi ada apa-apa nak tanya? Ada kedatangan jangan isi dalam link tu, saya isikan kedatangan sekali. Jadi saya buka untuk soalan jika ada. Ada apa-apa soalan? Healthcare worker. Assalamualaikum Doktor. Ya, saya. Ni Encik Sadiq ni. Saya nak tanya, berkaitan dengan HAT kan, home assessment tool tu, dia memang ada dalam garis panduan, yang standard yang dalam garis panduan punya lah Ya, dalam tu dia punya ada attach sekali dalam garis panduan. Nanti sebab kami nak print untuk kegunaan kalau ada kluster di sekolah. Ada boleh print yang ada dalam garis panduan tu untuk adapt. Nanti saya minta pada Dr. Serta dia punya garis panduan tu, saya akan simpan satu salinan dalam bilik CDC. Baik, ada. Baik. Terima kasih ada. Sama. Jadi tadi Kumu tanya, Dr. Kumudini tanya apa kalau healthcare worker nak MC healthcare worker requested MC.
Jadi sekarang ni memang kalau kita diagnose je ILI, temperature 38, ada sore throat, kita dokumen dia. Yang untuk pregnant mother memang dia kata ada 7 hari lah MC dalam guideline. Ya. Tapi yang ini saya kena habiskan sampai habis Tamiflu tu lah. Ya. Working days pun 7 hari kan, kecuali orang yang hospital dia ada kerja Sabtu Ahad, weekend dia. Kena bagilah, kita bagi MC weekend pun termasuk lah kan ya. Jadi itu saya MC itu untuk clinical judgement lah ya. Okey, boleh menjawab ke Dr. Kumudini? Okey. Ada soalan lain? Okey, nanti saya akan share video ni lah ya, tentang